Kalau Sampadi berapa? 20. Padang bukannya. Biasanya kalau habis olahraga pagi di CFD Tamrin Sudirman, naik bus TJ dari halte Duku Atas 2, terus naik bis nomor 4 yang arah Pulau Gadung. Nanti turun di halte Halimun. Jalan keluar dikit, pas lampu merah belok kiri. Jalan lurus terus dari jembatan itu. Sampai kelihatan ada rel kereta, kita nyebrang. Masih jalan lurus sampai ketemu masjidnya. Sebenarnya di trotoar atau di depan masjid ada food court juga. Tapi kali ini kita bahas makanan khas Minangnya ya. Masjid Sunda Kelapa setiap minggu pagi ada pasar kaget di pelataran masjidnya. Ini buka sekitar jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Pas deket pintu masuk, Mama langsung ketemu ketan sarikayo. Ketan sarikayo itu beras ketan yang dikasih santan. Lalu, sarikayo itu terbuat dari telur, santan, dan gula merah. Gak jauh dari pintu masuk, ngeliat ada jajanan pasar khas Minang gitu. Ada lepek sagan isian pisang, sama lepek bugih isian kelapa parut. Tuh, lihat, gemblong sama kue cincinnya gede-gede banget. Pas pulang dari CFD, perut terasa lapar banget. Ngeliat orang banyak yang makan ini dan ramai. Penasaran, akhirnya makan ini, ketupat picak. Isinya tuh ada ketupat, mie kuning, kol, kacang panjang, kerupuk merah. Dikasih kuah gulai nangka sama kuah kacang. Selamat makan. Bismillah. Habis itu lanjut jalan lagi. Ngelihat masakan khas Minang sepertinya enak-enak banget. Kalian bisa pilih mana yang kalian suka. Itu masakan cili ayu bu, Yang cililin bapaknya. Yang jengkol kan. kilo 10 juta, pakai daging. Terutama kaum perempuan tidak ada hak sama sekali pada saat itu. Seorang perempuan rela orang tuanya untuk membunuh anaknya di usia 2 tahun, 3 tahun dan langsung ditinggal di tengah padang pasir, dan inilah yang akhirnya nanti akan dipertanyakan oleh Allah SWT. Di sebelah yang jualan ini, pilihan masakannya enak-enak juga. Sampai bingung mau beli yang mana, karena enak semua. Kalau Oh iya, balik lagi ke ibu yang jualan tadi. Mama kelupaan beli sesuatu. Akhirnya beli gulai sayur rebung sama perkedel kentang. Rendang ayam. Rendang ayam. rendang ayam 15.000. Kentang kuahnya. Balado kok Hati ampla 10.000. Hati ampla petek, ha? 5.000. Oke, lanjut keliling lagi. Beli jajanan pasar khas Minang gitu.
Ada lamang tapai, lapek, sama bika. Saya takut nanti saya imah ya Bu ya. Ternyata syaratnya ada dua. Apa Bu? Syaratnya adalah yang pertama. Terus ada yang jualan pisang rebus sama kue putu juga. Bentuknya lebih besar dan setengah lingkaran gitu. Ibu ini jualan snack atau makanan kecil gitu yang dibawa langsung dari Bukit Tinggi. Dapat membelinya di serambi masjid pasca pelaksanaan ibadah salat Jumat, pada pasca pelaksanaan ibadah kuliah 2. Dan terdapat yang kesemuanya adalah mahfizul Quran, dan diantaranya adalah juara 1 MTQ Internasional di Iran. Acara ini terbuka untuk umum dari Sarjono agar para jemaah sekalian. Biasanya Mama beli kerupuk ini buat digoreng, terus dikasih sambal goreng merah. Mengajarkan anak-anak hafal Al-Quran, harus mampu tidak bisa untuk berjamaah dengan anak saya, dan juga mereka bisa membaca Al-Quran dan paham apa kandungan Al-Quran. Sebab kalau tidak, mereka masih ada. Dan semua hadirat sekalian berbagi cara bersama mengenai. Oh iya, yang suka ikan asin, di sini banyak yang jual juga. Berbagai jenis bentuk, dari yang kecil sampai yang besar juga ada. Setelah capek keliling ke sana ke sini, sebagai penutup video ini, akhirnya kita mau makan lagi. Kali ini mau makan soto Padang. Kuahnya dari kaldu sapi dengan irisan daging sapi yang digoreng kering. Habis itu dikasih bihun sama perkedel kentang. Jadi deh. Selamat makan. Bismillah. Awal tahun 2020 jadi awal yang berat untuk kita semua. Semua rencana, bisnis, pekerjaan tertunda, perekonomian, kehidupan semuanya berubah dalam sekejap. Makan makanan bergizi, minum vitamin, olahraga teratur, istirahat harus cukup. Dan kapan ini berakhir? Sabar. Ada hikmah di setiap peristiwa. Saat ini, alam sedang menikmati masanya. Jangan pernah berhenti
dan putus harapan ya. Tetap semangat.